Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Salma Halimatus Soleha dengan NIM 61201230284 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Dengan adanya video ini, saya menyatakan telah menyelesaikan tugas video presentasi singkat sebagai output mahasiswa dan mahasiswi dalam mempelajari mata kuliah Kepemimpinan Bisnis terkait tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Sebelumnya, kepemimpinan bisnis adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, menginspirasi, dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama dengan meningkatkan tujuan perusahaan. Baik, langsung saja materi yang pertama, sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen oleh kelompok 1. Kepemimpinan manajemen telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas organisasi. Beberapa di antaranya, satu era great man pada tahun 1841 sampai 1904. Kepemimpinan dianggap sebagai sifat bawaan yang dimiliki oleh individu-individu yang luar biasa atau great man. Great man memiliki karakteristik sebagaimana pemimpin yang dianggap sebagai sosok yang heroik, karismatik, dan memiliki kualitas khusus yang membedakan mereka dari orang lain. Contohnya, tokoh-tokoh sejarah seperti Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, dan Alexander the Great sering dijadikan contoh pemimpin yang hebat. 2. Era Triad pada tahun 1904 sampai 1948 dengan upaya untuk mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat pribadi yang dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Karakteristik pada era ini adalah dengan peneliti yang mencoba mengidentifikasi sifat-sifat seperti kecerdasan, kepercayaan diri, dan kejujuran, serta dominasi sebagai ciri khas pemimpin yang sukses. Selain itu, era ini juga mendapatkan kritikan di mana pendekatan ini dianggap terlalu sempit karena tidak mempertimbangkan konteks situasi dan lingkungan. Yang ketiga, era behavior pada tahun 1948 sampai 1967 dengan pergeseran perhatian dari sifat-sifat pribadi ke perilaku yang ditujukan oleh pemimpin. Karakteristik era behavior di mana peneliti mulai mengamati dan menganalisis perilaku pemimpin yang efektif dalam berbagai situasi. Sebagaimana studi tentang gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan otoriter, demokratis, dan laissez-faire menjadi populer. Yang keempat, ada era kontingensi pada tahun 1967 sampai dengan 1980, di mana adanya pengakuan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Penelitian mulai menekankan pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan situasi yang dihadapi, seperti jenis tugas, karakteristik bawahan, dan tekanan lingkungan, di mana model contingency leader yang menghubungkan efektivitas kepemimpinan dan situasi yang dihadapi. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan penekanan historis untuk perbandingan untuk memahami hubungan antara gaya kepemimpinan dan praktik manajemen sumber daya manusia atau SDM. Pendekatan historis mengumpulkan data diri sejarah kepemimpinan masa lalu, sedangkan untuk kepemimpinan saat ini menggunakan analisis literatur, biografi, dan independen lainnya. Penelitian ini mengukur kualitas SDM berdasarkan standar seperti kebahagiaan karyawan, produktivitas, dan kompetensi. Data kualitatif dan kuantitatif guna menemukan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap prosedur dan kualitas SDM. Tujuannya adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dampak gaya kepemimpinan terhadap manajemen SDM dan kinerja organisasi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen personalia, yakni kini lebih sering dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia atau SDM, merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan mengelola karyawan secara efektif dan efisien. Proses ini meliputi berbagai aktivitas seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, evaluasi kinerja, dan kompensasi. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi, individu, dan sosial. Berbagai teori mendasar manajemen SDM mulai dari teori 511 yang fokus pada pemenuhan kebutuhan individu hingga teori-teori kepemimpinan seperti karismatik dan transformasional. Teori kepemimpinan sendiri telah mengalami evolusi dari pandangan tradisional yang menekankan pada kualitas bawahan pemimpin atau disebut juga Greatman teori, menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif seperti kepemimpinan tim dan kepemimpinan dengan kecerdasan emosional. Perubahan zaman dan kebutuhan organisasi yang dinamis menuntut pemimpin untuk terus beradaptasi dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang sesuai.
seperti halnya kepemimpinan karismatik Soekarno yang mampu menginspirasi bangsa Indonesia. Lalu ada pengaruh sejarah kepemimpinan terhadap manajemen. Perubahan gaya kepemimpinan sepanjang sejarah telah membentuk landscape manajemen sumber daya manusia secara signifikan, dari pendekatan transaksi yang lebih tradisional hingga kepemimpinan mandiri yang mendorong pengembangan individu. Setiap era menyumbang kontribusi unik terhadap pengelolaan karyawan. Kepemimpinan informasi yang sering muncul dengan revolusi digital semakin menggarisbawahi pentingnya SDM sebagai aset utama dalam organisasi. Sementara itu, gaya kepemimpinan operasional dan manufaktur dengan fokus pada kontrol dan produktivitas telah membentuk struktur organisasi yang lebih hierarkis. Dalam konteks global, kepemimpinan lintas tingkat menjadi semakin krusial. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa gaya kepemimpinan yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Tokoh seperti Frederick Winslow Taylor dengan metode scientific manajemennya telah memberikan landasan penting dalam pengelolaan SDM yang efisien. Namun, tuntutan dunia kerja yang terus berkembang menuntut manajer untuk terus mengembangkan kompetensi SDM agar tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Yang selanjutnya, identifikasi dan penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin berinteraksi dengan anggota timnya, mengambil keputusan, dan memotivasi mereka. Tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif mampu mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan situasi, tim, dan tujuan organisasi. Setiap situasi memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, seperti 1. Kepemimpinan otoriter, yakni pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim, cocok dalam situasi krisis atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat. 2. Kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Ini mendorong partisipasi dan kreativitas. Yang ketiga, kepemimpinan laissez, di mana pemimpin memberikan kebebasan yang sangat besar kepada anggota tim untuk bekerja mandiri, cocok untuk tim yang sangat berpengalaman dan mandiri. Yang keempat, kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Selanjutnya yang kelima, kepemimpinan servant, di mana kepemimpinan menempatkan kebutuhan tim di atas kepentingan pribadi. Kita lanjut pada materi kelompok 2, yaitu model dan teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin biasanya memiliki visi, arah, dan kemampuan untuk membimbing, menginspirasi, serta memotivasi orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan tidak hanya tentang memberikan instruksi atau perintah, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk mendengar, berkomunikasi secara efektif, dan mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya, Leadership Through Contact Theory, di mana manajemen through contact atau manajemen by walking around atau MBWA merupakan salah satu teori kepemimpinan khusus. Teori ini berkeyakinan bahwa pemimpin atau manajer bekerja paling efektif jika mereka mau keluar dari kantor, berkeliling atau berbincang-bincang dengan bawahan dan pelanggan. Lalu, kepemimpinan visioner atau visionary leadership. Visi dapat diteliti, dibentuk, dan dikembangkan dan menjadi sangat penting untuk menentukan arah pengembangan perusahaan ke depan. Visi didasarkan pada perpaduan pemikiran analisis intuitif berdasarkan perspektif baru dari lingkungan yang selalu berubah dan berharap untuk realisasi jangka panjang dari tujuan organisasi. Menurut Adityawan 1997, ciri-ciri dari pemimpin visioner sebagai berikut. 1. Focused leadership, di mana pemimpin yang efektif fokus pada beberapa visi utama. Yang kedua, interpersonal skill, diperlukan pertukaran pengetahuan profesional untuk mendapatkan masukan dari pihak lain dengan mengembangkan pengetahuan profesional dan memfasilitasi kemajuan bersama. Yang ketiga ada trustworthiness, di mana pemimpin dapat mengambil sikap yang jelas dan berusaha menghindari keengganan penolakan dan kejutan di masa depan yang dapat menyebabkan
perilaku disfungsional atau mengarah pada rendahnya kinerja karyawan di perusahaan untuk mencapai visi perubahan. Yang keempat, titik respect for self and others, di mana pemimpin peduli tentang diri mereka sendiri dan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kelima, ada resisting, yang mana petualangan memerlukan pemimpin visioner untuk berani mengambil risiko dalam membuat perubahan bisnis. Yang keenam, ada bottom line leadership. Kepemimpinan atau pemimpin perlu memiliki keyakinan dan percaya bahwa karyawan tingkat bawah dapat berbeda berdasarkan pengetahuan dan pengalaman visi bersama perusahaan. 7. Empowered leadership, di mana para pemimpin dapat memberdayakan yang lain dan dengan membuka ruang yang lebih luas bagi perbedaan pendapat menuju kesatuan visi. Selanjutnya, teori-teori kepemimpinan menurut Luhmann pada 2002 menjelaskan pendapat 4 teori kepemimpinan, yaitu 1. Theories of leadership. Teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu yang dibawa sejak lahir dan dapat diciptakan. 2. Group and exchange theories of leadership. Teori ini didasarkan pada pendekatan psikologi sosial, di mana terdapat teori pertukaran klasik yang di dalamnya ada pertukaran positif antara pemimpin dan pengikut. Yang ketiga, contingency theory leadership. Model ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan kondisi yang terjadi. Teori ini mengakui pentingnya para pengikut dan mengakui logika di mana para pemimpin dapat mengimbangi kemampuan dan memotivasi mereka yang terbatas. Yang keempat, ada Path Goal Leadership Theory. Menurut Robert House, teori jalur tujuan menyatakan bahwa tugas dari pemimpin untuk menyediakan informasi, dukungan atau sumber lainnya bagi para pengikut untuk mencapai tujuan. Lalu ada kepemimpinan bisnis. Model kepemimpinan bisnis adalah grafis yang melukiskan sistem kepemimpinan bisnis dan dalam memproduksi barang dan jasa dan menyajikannya pada konsumen. Komponen kepemimpinan bisnis diantaranya 1. Kepemimpinan kewirausahaan, 2. Visi dan misi, 3. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah rencana jangka panjang 5-10 tahun ke depan yang berisikan A. Apa yang akan dilakukan, B. Barang dan jasa apa yang akan diproduksi, C. Apa yang harus dilakukan agar bisnis kompetitif, D. Strategi investasi, E. Wilayah operasi, F. Pengembangan organisasi, G. Pemasaran, H. Keuangan, dan I. SDM. Lalu yang keempat ada aktivitas manajemen bisnis, yang kelima ada budaya dan iklim organisasi, dan yang keenam ada hasil bisnis. Materi yang selanjutnya, konseptual manajemen kepemimpinan oleh kelompok 3. Pengertian dan konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan individu yang dimana ia mendapatkan rasa hormat atau respect, pengakuan atau recognition, ketaatan atau obedience, kepercayaan atau trust, dan kesetiaan atau loyalty untuk suatu kepemimpinan dalam suatu kelompok dalam kehidupan bersama yang bertujuan untuk cita-cita. Definisi kepemimpinan menurut Ken and O'Daniel yakni mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pengaruh sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk meraih keputusan kelompok. Definisi ini menekankan pada aspek pengaruh dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Lalu ada teori-teori kepemimpinan, misalnya sifat dan situasional. 1. Teori sifat atau trait theory berfokus pada karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan non-pemimpin. 2. Teori perilaku atau behavioral theory. Teori perilaku menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga ada titik teori kontingensi atau contingency theory. Teori ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu. Yang keempat ada teori transformasional atau transformational theory. Teori ini melihat pemimpin sebagai agen perubahan yang menginspirasi dan memotivasi tim mereka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang kelima ada teori transaksional atau transaksional teori menekankan pada hubungan saling menguntungkan antar pemimpin dan pengikut. Yang keenam ada teori kecerdasan atau emotional intelligence theory. Teori ini menekankan pentingnya kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Selanjutnya yang ketujuh ada teori kepemimpinan situasional atau situational leadership theory, yaitu Paul Hersey dan Ken Blanchard menyatakan bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan tingkat kesiapan dan kompetensi pengikut. Serta yang terakhir ada teori kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership theory.
mengidentifikasi bahwa beberapa pemimpin memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan mendapatkan loyalitas pengikut melalui karisma mereka. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama, ada memberikan inspirasi dan motivasi. Seorang pemimpin harus memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan di bawah kepemimpinannya. Kedua, memberikan inspirasi dan motivasi. Kepemimpinan merupakan role model yang wajib ditiru. Oleh karena itu, pemimpin harus memberikan teladan yang baik dan tindakan, sikap, dan perkataan, termasuk pula manajemen waktu. 3. Menentukan struktur dan alur komunikasi. Pemimpin harus mampu berpikir kritis karena mereka akan menentukan struktur organisasi masing-masing karyawan. Keempat, memberikan visi. Pemimpin sudah selayaknya harus memiliki visi dan tujuan jelas dalam menjalankan perusahaannya. Lalu karakteristik pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif lahir karena memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi ciri khasnya. Ada 8 karakter kepemimpinan yang berprinsip dijelaskan sebagai berikut. 1. Terus belajar. 2. Berorientasi pada pelayanan. 3. Melancarkan energi positif. 4. Mempercayai orang lain. 5. Hidup seimbang. 6. Hidup adalah petualangan. 7. Sinergistik. 8. Dapat memperbarui diri. Selanjutnya, tantangan kepemimpinan di era modern. 1. Komunikasi dan kolaborasi virtual. Dengan tim yang tersebar di berbagai lokasi, pemimpin harus memastikan komunikasi dan kolaborasi yang efektif dan produktif. 2. Mempelajari teknologi baru. Pemimpin harus mempelajari teknologi baru secara cepat, seperti yang terjadi dalam pertanian modern yang semakin marak menggunakan Internet of Things atau disingkat LOT. Yang ketiga, budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang tidak sehat dapat merugikan pemimpin milenial, seperti stres dan kelelahan yang dapat memengaruhi produktivitas mereka. Selanjutnya, yang keempat, menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Pemimpin harus bisa menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif agar mampu mengubah masalah menjadi solusi dan peluang. Kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi oleh kelompok 4. Konsep manajemen dan kepemimpinan. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan egere yang berarti melakukan. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal, tetapi pada umumnya memiliki makna yang sama. Mary Poker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian kepemimpinan adalah faktor kunci dalam kesuksesan suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi dapat bersaing secara baik. Konsep kepemimpinan telah banyak ditawarkan para penulis di bidang organisasi dan manajemen. Kepemimpinan tentu saja mengkaitkan aspek individual seorang pemimpin dengan konteks situasi di mana pemimpin tersebut menerapkan kepemimpinannya. Kepemimpinan juga memiliki sifat kolektif, dalam arti segala perilaku yang diterapkan seorang pemimpin akan memiliki dampak luas bukan lagi bagi dirinya sendiri, melainkan seluruh anggota organisasi. Penggarisbawahi sejumlah konsep penting dalam definisi kepemimpinan, yaitu A. Kepemimpinan merupakan sebuah proses. B. Kepemimpinan melibatkan pengaruh. C. Kepemimpinan muncul di dalam kelompok. D. Kepemimpinan melibatkan tujuan bersama. Selanjutnya ada esensi dan kepemimpinan. 1. Penetapan arah, penetapan visi dan strategi-strateginya untuk merealisasikan visi tersebut. 2. Penjajaran orang mengkomunikasikan visi dan strategi tersebut pada pihak-pihak yang bersangkutan dan mempengaruhinya sehingga terbentuk tim yang bertujuan untuk merealisasikan visi dan strategi yang ditetapkan. 3. Memotivasi, yaitu dengan cara mempengaruhi dan memberikan semangat pada timnya untuk dapat bekerja sama dan mendorong mereka untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul, sehingga visi yang diterima dapat tercapai. Lalu perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen adalah bagaimana mereka memotivasi orang lain
ataupun tim dalam mencapai sasarannya. Kepemimpinan atau leadership dan manajemen atau manajemen pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda. Namun, kedua istilah tersebut sering digunakan seolah-olah keduanya memiliki arti yang sama. Seorang pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinan ini menetapkan tujuan dan arah baru, kemudian memotivasi dan mempengaruhi anggota tim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Seorang manajer yang menjalankan fungsi manajemen bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana timnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, hubungan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan adalah salah satu bagian penting dari manajemen, khususnya dalam fungsi pengarahan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat mengarahkan dan mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk mencapai atau sasaran yang telah ditetapkan. Lalu, kepemimpinan dan manajemen sering kali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Padahal, jelas bahwa kepemimpinan tidak sama dengan manajemen. Dalam manajemen, kepemimpinan adalah merupakan salah satu bagian dari manajemen untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota-anggotanya dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen selalu berkaitan dengan organisasi apapun bentuknya, apakah organisasi pemerintah, usaha, sosial, dan kemasyarakatan. Selanjutnya, review perkembangan teori manajemen. Teori manajemen dapat membantu memajukan profesi manajemen. Kerjasama antara teoretisi manajemen dan praktisi manajemen dapat membuahkan hasil yang mengagumkan. Sebagai contoh, Henry Ford, pendiri mobil Ford yang terkenal dengan Model T, mengambil ide produksi mobil secara massal di Frederick W. Taylor, ahli manajemen yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Mobil Ford pada tahun 1920 atau 1930-an merupakan salah satu mobil paling sukses dalam sejarah permobilan. Selanjutnya, teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik merupakan penggabungan dari teori manajemen ilmiah dan teori birokrasi dan teori administrasi. Frederick Taylor dianggap sebagai salah seorang 8 yang pertama kali mengembangkan teori manajemen ilmiah yang sering juga disebut Taylorisme. Teori Taylor memiliki 4 prinsip dasar. 1. Menemukan cara terbaik bagi para pekerja agar dapat melakukan tugas masing-masing dengan baik. 2. Masing-masing pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan hati-hati untuk setiap tugas. 3. Mengawasi pekerja dengan ketat, menggunakan mekanisme reward atau punishment dalam memotivasi para pekerja. Dan yang keempat, manajemen bertugas melakukan perencanaan dan pengendalian. Lalu, teori organisasi modern. Pada tahap berikutnya, Bernard menggagas teori modern pertama tentang organisasi dengan mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem kegiatan yang sadar dan terkoordinasi. Menurutnya, para eksekutif dapat berperan untuk menciptakan suasana di mana ada koherensi antara nilai dan tujuan. Suatu keberhasilan organisasi akan terkait dengan kemampuan seorang eksekutif untuk menciptakan lingkungan yang kohesif. Teori Bernard mengandung kedua unsur teori, baik pendekatan klasik maupun pendekatan neoklasik. Karena belum adanya konsensus dari para pakar, maka teori Bernard ini dapat dikatakan sebagai teori transisional. Selanjutnya, teori sistem. Tema sentral dan teori sistem ini terdapat juga hubungan nonlinier antara variabel. Bisa saja perubahan kecil di dalam satu variabel lingkungan dapat menyebabkan perubahan besar dalam organisasi, dan sebaliknya perubahan besar dalam suatu variabel lingkungan hanya berdampak kecil pada variabel lainnya. Dengan demikian, konsep nonlinier akan menambah kompleksitas yang sangat besar tentang pemahaman mengenai organisasi, khususnya dalam memahami hubungan antar variabel. Lalu, perspektif manajemen perilaku. Perspektif manajemen perilaku sering disebut juga sebagai perspektif saling hubungan antara manusia yang telah banyak membawa pendekatan yang berbeda dari teori yang berpandangan klasik setelah munculnya tokoh seperti Elton Mayo, Abraham Maslow, dan Mary Baker Follett. Awal yang penting dari perspektif manajemen perilaku dimulai dengan studi Houndrum, suatu rangkaian peneliti terhadap para pekerja di pabrik Houndron yang pada intinya telah ditemukan faktor-faktor psikososial penting di samping insentif ekonomi atau keuangan dalam memotivasi para pekerja. Materi yang selanjutnya, kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja oleh kelompok 5.
Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka akan berusaha dengan sukarela dan antusias menuju pencapaian tujuan kelompok. Ini adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi orang lain untuk mempekerjakan tugas-tugas terkait. Ini adalah fungsi utama dari mengelola organisasi manapun. Lalu motivasi. Motivasi mengacu pada dorongan yang dihasilkan secara internal untuk mencapai tujuan atau mengikuti tindakan tertentu. Oleh karena itu, tugas manajer adalah memotivasi karyawan untuk membuat mereka mencoba melakukan pekerjaan terbaik yang mereka bisa. Motivasi juga didefinisikan sebagai sejauh mana usaha yang gigih diarahkan menuju satu tujuan. Selanjutnya, aspek-aspek motivasi. 1. Usaha. Aspek pertama dari motivasi mengacu pada usaha yang diterapkan pada pekerja. Upaya ini harus didefinisikan dalam kaitannya dengan kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai. 2. Ketekunan. Karakteristik kedua berkaitan dengan kesediaan individu untuk tetap dengan tugas sampai selesai. 3. Arah. Diukur dalam hal bagaimana upaya yang gigih diterapkan dalam kaitannya dengan tujuan yang dikejar. Yang keempat, tujuan. Ada dua jenis tujuan yang dikejar secara bersamaan. Mereka adalah tujuan individu dan tujuan organisasi yang dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda jika mereka tidak kompatibel. Lalu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam, yakni kenikmatan tugas, kepuasan pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dan keinginan untuk mencapai semua sumber motivasi. Intrinsik di sisi lain, motivasi ekstrinsik muncul karena faktor eksternal seperti bonus atau bentuk penghargaan lainnya. Menghindari hukuman atau hasil yang buruk juga bisa menjadi sumber motivasi ekstrinsik. Rasa takut konon bisa menjadi motivasi yang hebat. Adapun teori-teori motivasi diantaranya A. Teori motivasi Maslow atau hierarki kebutuhan. Motivasi Maslow biasanya diwakili oleh 5 tahapan atau hierarki kebutuhan. 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan penghargaan, 5. Aktualisasi diri. B. Teori motivasi Herzberg atau 2 faktor. Teori ini melakukan penelitian untuk menentukan faktor mana dalam lingkungan kerja karyawan yang menyebabkan kepuasan atau tidak kepuasan. C. Teori motivasi Adams, equality atau ekualitas. Ketika orang merasa diperlakukan secara adil atau menguntungkan, mereka akan lebih memotivasi. Ketika mereka merasa diperlakukan tidak adil, mereka sangat rentan terhadap perasaan tidak puas dan demotivasi. Cara orang mengukur rasa keadilan ini adalah inti dari teori ekuitas. D. Teori motivasi Victor Fromm atau harapan. Teori harapan adalah teori motivasi yang pertama kali ditemukan oleh Victor Fromm dari Yale School of Management. Teori ini menekankan kebutuhan organisasi untuk menghubungkan penghargaan secara langsung dengan kinerja dan untuk memastikan bahwa penghargaan yang diberikan adalah penghargaan yang pantas dan diinginkan oleh penerimanya. Lalu perilaku kerja. Menurut TDN pada 1996, perilaku kerja adalah tanggapan atau reaksi individu yang timbul baik berupa perbuatan ataupun sikap maupun anggapan seseorang terhadap pekerjaannya. Kondisi kerja yang dialami di lingkungan kerja serta perlakuan pemimpin terhadap karyawan itu sendiri. Menurut Robbins pada 2002, perilaku kerja yaitu bagaimana orang-orang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja. Pendapat Robbins ini menekankan pada sikap yang diambil oleh pekerja untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan di lingkungan tempat kerja mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja: 1. Ada motivasi, 2. Sikap, 3. Keyakinan, 4. Imbalan atau kebohongan. Menurut Triguno pada 1997, perilaku kerja karyawan dalam suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan kerja keras, ulet, disiplin, produktif, tanggung jawab, motivasi, manfaat, kreatif, konsisten, responsif, mandiri, makin lebih baik, dan lain-lain. Perilaku kerja yang terjadi di suatu perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan kerja, konflik, dan komunikasi. Materi yang selanjutnya, tren dan perspektif manajemen kepemimpinan oleh kelompok 6. Tren dan perspektif manajemen kepemimpinan saat ini mengalami transformasi yang signifikan.
Dulu, gaya kepemimpinan otoriter dan berpusat pada tugas demonstrasi. Namun, seiring dengan perubahan lanskap bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif, transformatif, dan berfokus pada pengembangan karyawan menjadi semakin relevan. Tren kepemimpinan saat ini menekankan pentingnya kecerdasan emosional, kemampuan beradaptasi, dan visi jangka panjang. Pemimpin masa kini diharapkan mampu menginspirasi tim, mendorong inovasi, serta membangun budaya organisasi yang positif dan inklusif. Perubahan ini didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi, disrupt teknologi, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Selanjutnya, kepemimpinan inklusif. Kepemimpinan inklusif atau inclusive leadership digambarkan sebagai kepemimpinan yang menunjukkan keterbukaan atau open need, mudah diakses atau accessible, dan ketersediaan atau availability dalam interaksi dengan anggota, dan merupakan kepemimpinan yang menekankan perilaku pemimpin partisipatif dan terbuka. Randall et al. Pada 2018 mengatakan kepemimpinan inklusif sebagai seperangkat perilaku pemimpin yang positif dan memfasilitasi anggota tim untuk dapat merasakan rasa memiliki sambil mempertahankan keunikan mereka dalam tim karena mereka berkontribusi penuh pada proses dan hasil kerja tim. Pemimpin yang rendah hati dan memiliki kepercayaan akses keberagaman akan meningkatkan kecenderungan perilaku pemilikan inklusif. Adapun faktor-faktor kepemilikan inklusif: 1. Usia, di mana keterlibatan antara kepemimpinan yang tidak membeda-bedakan umur dan suatu organisasi. 2. Jenis kelamin, di mana keterlibatan antara kepemimpinan yang tidak membeda-bedakan gender. 3. Etnis, di mana keterlibatan kepemimpinan dalam menghormati identitas atau kebudayaan orang lain. 4. Agama, di mana keterlibatan kepemimpinan dalam saling menghargai antar penganut agama. 5. Pendidikan, di mana keterlibatan kepemimpinan untuk saling berpikir bersama tanpa membedakan status pendidikan terakhir. Selanjutnya, keadilan dan kepemimpinan merupakan pilar fundamental dalam kepemimpinan inklusif. Pemimpin yang inklusif tidak hanya merayakan perbedaan, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua anggota tim diperlakukan secara adil dan merata. Keadilan dalam konteks ini mencakup akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan pengakuan atas kontribusi. Pemimpin inklusif menciptakan lingkungan kerja di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki suara yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi tujuan akhir tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan harmonis. Beberapa aspek keadilan dalam kepemimpinan inklusif diantaranya: 1. Keadilan distribusi, memastikan sumber daya, penghargaan, dan beban kerja dibagi secara adil di antara semua anggota tim. 2. Keadilan prosedural, menerapkan prosedur yang adil dan transparan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. 3. Keadilan interaksi, menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan, di mana semua individu merasa dihormati dan dihargai. Lalu, gaya kepemimpinan liberal. Gaya kepemimpinan liberal adalah gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada karyawan dalam mengambil keputusan. Pemimpin liberal mendorong karyawan untuk melakukan eksperimen, inovasi, dan kreativitas. Mereka percaya bahwa memberikan ruang bagi karyawan untuk mengembangkan ide mereka sendiri dapat menghasilkan solusi yang baru dan efektif. Beberapa karakteristik kepemimpinan liberal diantaranya: 1. Delegasi yang tinggi, 2. Minimnya pengawasan, 3. Fokus pada hasil, 4. Peran sebagai fasilitator, 5. Toleransi terhadap kesalahan. Materi yang terakhir, strategi kepemimpinan oleh kelompok 7. Perencanaan strategi. Fokus adalah faktor utama yang sangat penting dalam membuat perencanaan strategi. Di samping memberikan penghargaan terhadap orang-orang terbaik dalam organisasi, melakukan proses pengelolaan yang cermat sekaligus mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Berbagai instrumen telah dikembangkan bagi kepentingan tersebut. Di antaranya yang sangat populer adalah analisis SWOT untuk memetakan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perspektif politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, hukum, dan lingkungan, atau analisis baca sebagai instrumen untuk menganalisir faktor blind spot, asumsi, kepuasan diri, kebiasaan, dan sikap.
Sehingga tepat jika Stacy pada 1992 kemudian memaknai pemikiran strategi sebagai penggunaan analogi dan kesamaan kualitatif untuk mengembangkan ide-ide baru yang kreatif, sekaligus merancang suatu rangkaian tindakan atas dasar pembelajaran baru dalam perspektif holistik dan sirkuler atau non-linear, dalam rangka menjawab tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendekatan strategi perlu dilakukan. Dalam perspektif holistik artinya juga melibatkan pemahaman tentang motivasi manusia, nilai-nilai organisasi formal dan formal, budaya organisasi, serta hubungan antara donatur organisasi. Selanjutnya, landasan berpikir strategi. Dalam perspektif pendekatan sistem, berpikir strategik sama artinya dengan berpikir tentang hasil dari suatu organisasi dalam kaitannya dengan berbagai unit yang melekat pada organisasi. Ada juga yang mengatakan bahwa perencanaan strategik bekerja pada lapisan kulit dan tulang, sementara pemikiran strategis bekerja pada lapisan jiwa organisasi. Berikut adalah 4 pernyataan sebagai landasan berpikir strategis yang bertumpu pada pengalaman dan hasil penelitian saat ini, yakni A. Menjadi seorang filsuf organisasi bukan sebagai ahli teknik, B. Memahami perencanaan strategik dan berpikir strategik, C. Mengenali nilai-nilai dan bukan hanya tujuan organisasi semata, dan D. Memanfaatkan ketersediaan informasi ketimbang hanya mengendalikannya. Lalu pemikiran strategi. Pemikiran strategik adalah filsuf organisasi dan seorang generalis yang berupaya mengatasi keterbatasan keterampilan teknikal, tentu dengan melihat konteks yang lebih luas tentang pekerjaan mereka, sehingga organisasi menjadi lebih bermakna dan bijak. Para pemimpin dengan posisi otoritas formal dan manuver kekuatan pribadi mereka mampu mengabadikan diri sepenuh hati untuk organisasi dengan mengandalkan keterampilan generalis mereka. Oleh karena itu, orang-orang terbaik dalam organisasi harus siap untuk mengarahkan kepemimpinan yang kuat dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang penting yang selama ini tidak didapatkan ketika menimba keterampilan teknikal. Pendeknya, seorang pemikir strategik membuat perbedaan konseptual yang jelas antara strategik dan taktik, dan antara pemikiran dengan perencanaan. Mereka mengakui adanya perbedaan yang nyata tentang apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu berproses secara berbeda. Perencanaan strategik bagi mereka adalah tentang kendali, prediksi, analisis, dan pemrograman. Para pemikir strategi bagaimanapun mengakui adanya keterampilan yang berbeda dan mendasar di seputar pemahaman, sintesis, dan independensi yang melekat pada para pelaku internal dan eksternal organisasi. Para pemikir strategi mampu mengambil pelajaran dan menyadari adanya kesalahan perencanaan tradisional, yakni pertama, ada kesalahan prediksi, yaitu asumsi bahwa para pemikir strategik benar-benar dapat mengendalikan peristiwa melalui proses struktural formal. Para pemikir strategi mengakui adanya kehidupan organisasi dan manajemen yang bersifat ambiguitas. Kedua, adanya kesalahan pandangan yang mengasumsikan bahwa antara perencanaan dan tindakan dapat dipisahkan. Atau dengan kata lain, merencanakan sesuatu dapat terlepas dari pengalaman melakukannya. Suatu pemikiran strategik akan mengintegrasikan perencanaan dan kegiatan organisasi sedemikian rupa, mengingat keduanya saling memberikan informasi satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, ada kesalahan informalisasi, yakni dengan menciptakan prosedur logik dan taktik, maka semua kegiatan organisasi secara rutin dapat mencapai hasil. Namun dalam pengalaman adanya pengendalian informal tersebut lebih merupakan mimpi daripada kenyataan. Selanjutnya, kepemimpinan strategi versus perencanaan strategi. Perencanaan strategi sangat bergantung pada konsep-konsep seperti visi dan misi, tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, pengukuran kinerja, rencana aksi, dan taktik. Kesemuanya merupakan istilah penting bagi manajemen dan organisasi yang baik. Namun, sekaligus juga merupakan konsep yang mencerminkan banyak asumsi keliru yang sering ditemukan menjadi suatu kesalahan yang fatal dalam hal melakukan pengendalian, daya prediksi, prosedur, dan analisis. Kepemimpinan terkait dengan masalah yang lebih holistik atau suatu gagasan filosofis yang akan membantu kewenangan dan tanggung jawab organisasi dalam merespon semua permasalahan secara komprehensif. Suatu cara sederhana untuk memahami aspek kepemimpinan adalah dengan menggunakan aspek 4V, yang masing-masing V mewakili sebuah konsep penting dalam aspek kepemimpinan strategi, yakni 1. Values, mencerminkan makna, tujuan, dan komitmen dari kedua belah pihak, baik sang pemimpin maupun pengikut. 2. Visi, yaitu tentang bagaimana pengoperasionalkan
seperangkat nilai sehingga masuk akal dan bermakna bagi orang lain sebagai nilai-nilai yang benar-benar berarti dan menjadi pedoman bagi apa yang dapat mereka lakukan di saat sekarang dan di masa depan. 3. Vektor merupakan arah tindakan dari fisik sebagai gerak terarah yang didorong oleh gagasan misi kelompok. Dan yang keempat ada voice, merupakan istilah yang menggambarkan hubungan kerja kepemimpinan sifat dan pola interaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin, yang menekankan suatu gagasan bahwa hubungan kepemimpinan dan pada dasarnya adalah suatu hubungan sukarela yang dilandasi oleh tingkat keselarasan antara nilai-nilai, visi, dan vektor atau V4. Terdapat 3 ide utama yang dapat membantu para pemimpin agar mampu secara strategis sehingga mereka dapat menemukan kenyamanan di tengah situasi ketidakpastian dan ambiguitas. Pertama, para pemimpin harus terbiasa dan pandai menempatkan diri mereka dalam situasi yang kontradiktif dan fluktuatif ketika mereka secara aktif terlibat dalam kehidupan organisasi. Kedua, para pemikir strategik memahami perlunya dilakukan suatu inovasi, namun sejalan dengan itu memahami pula bahwa inovasi dapat menciptakan benih-benih kejatuhan dirinya sendiri, terutama dalam menghadapi masa depan yang lebih kompetitif yang juga menuntun terobosan inovatif kreatif. Ketiga, para pemikir strategik melihat bahwa semua perubahan yang terjadi adalah juga sebagai perubahan yang terjadi pada setiap pelaku dalam organisasi. Last but not least, suatu efektivitas organisasi dapat dicapai jika kita tetap fokus pada kedua jenis ukuran yang lazim, yaitu ukuran primer dan sekunder. Keduanya terkait satu dengan lainnya dalam mencapai satu tujuan organisasi nasional. Adanya suatu tujuan dalam organisasi mencerminkan akan adanya raison d'etre yang kemudian dijelaskan dalam istilah komersial menjadi pangsa pasar atau tingkat laba dan lain sebagainya. Seorang pemimpin yang efektif menurut definisi perlu menetapkan arah untuk perubahan atau berpikir strategik, yang artinya bahwa keputusan pribadi mereka akan membuat dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada pencapaian hasil yang diinginkan, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan. Dan dalam hal ini para pemimpin dengan kemampuan berpikir strategi dan berpengalaman sangat dicari dan diidamkan. Baik teman-teman sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil yakni memimpin itu seperti mengarahkan kapal di tengah lautan yang luas agar kapal sampai ke tujuan dengan selamat dan lancar. Nahkoda atau pemimpin itu harus memiliki kompas sebagai visi yang jelas dan peta sebagai strategi yang terperinci serta tim yang solid. Berikut beberapa langkah yang bisa kita ambil sebagai seorang pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi tim kita. 1. Jadilah cerminan visi. Seorang pemimpin harus menjadi presentasi hidup dari visi yang diinginkan. Jika pemimpin terlihat bersemangat dan percaya diri dengan visi tersebut, maka tim kita pun akan termotivasi untuk mengikutinya. Yang kedua, memberikan kepercayaan tanpa batas. Percayai tim kita sepenuhnya, berikan mereka otonomi untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Dengan begitu, mereka akan merasa dihargai dan lebih bersemangat untuk berkontribusi. Yang ketiga, jadilah mentor, bukan bos. Alih-alih hanya memberikan perintah, jadilah mentor bagi tim kita. Bantu mereka mengembangkan potensi mereka, berikan umpan balik dan konstruktif, dan rayakan setiap keberhasilan mereka. Saya Salma Halilinti Soleha, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.